Satu. Kakak ada tiga. Saya dengar tadi kartu keluarga. Punya kakak tiga, soalnya kartu keluarga. Belum bikin kartu. Belum kita cek. Udah belum keluarga? Belum. Oh belum. Keluarga di mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Itu. Tadi bilang belum keluarga, keluarga udah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program SMK, Santri Masa Kini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir lagi dalam program SMK, Santri Masa Kini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita nih udah kedatangan kawan kita nih, masih muda belia, mau tampan lagi. Namanya Miun nih, nah, unik namanya Miun. Nah, kita coba ngobrol dengan Miun ya. Oke, Assalamualaikum Miun. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa namanya? Nama lengkapnya nih boleh tahu? Aslinya Samion Alim. Samiun Alim. Ya. Oke, Samiun Alim asal dari? Oku Selatan, Sumatera Selatan. Oku Selatan, Sumatera Selatan. Jadi kalau di KTP itu kan provinsi, Ya. Sumatera Selatan. Ah, kabupaten atau kotanya apa namanya? Kabupaten Oku Selatan. Oku Selatan. Kecamatan? Kecamatan Muara II Kisap. Kita tes nih, dia tahu nggak tuh isinya KTP? Alhamdulillah. Kelurahannya? Tahu. Kelurahan apa ya? Di situ nggak ada kelurahan. Maksudnya desa. Terus Oh, desa. Desa. Desa juga nggak ada? desa ada. Apa? Ula Agung Ulu. Agung, Ula Agung Ulu. Pula Agung Ulu. Nah, teman-teman ada yang satu desa mungkin? Pak mungkin ada. Kecamatan nih. Nah, cek apa? Bukan cek komen ya di Komentar. Jadi, oh saya tuh daerah itu daerah saya tuh. Oke, komen ya. Manggilnya Samiun, Miun. Bermacam-macam. Ada yang manggil saya Miun, ada yang manggil Samiun, ada yang Sam juga. Sam. Sam. Oh, Sam lebih keren. Ada yang bahasa gaulnya Sam. Oke, kita panggil Sam aja ya. Oke. Jangan mes gitu deh, Sam. Sam punya kakak Kakak ada berapa? satu. Kakak satu. Kakak ada tiga. Saya dengar tadi kartu keluarga. Punya kakak tiga, soalnya kartu keluarga. Belum bikin kartu. Belum kita cek. Udah belum keluarga? Belum. Oh belum. Keluarga di mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Itu. Tadi bilang belum keluarga, keluarga udah di rumah. Itu keluarga ayah sama ibu gitu. Siap. Jadi keluarga ada di rumah. Ya, masa mau di mana gitu? Iya. Ya, pasti di rumah lah. Kakak tadi tiga. Tiga. Paling besar? Paling besar. Yang besar sekarang ada di Purwodadi, Jakarta. Jawa Di Tengah. Jawa Tengah. Oke. Apa? Bekerja atau mondok atau gimana? Terus sekarang apa ya? Dia tuh kerjanya kayak yang benar-benar on wifi gitu. Benerin wifi. Oh berarti di IT lah ya. Ya. Terus kalau adik punya? Enggak. Nggak punya. Oh jadi bersaudara. Paling kecil. Paling kecil. Oh berarti asli wong kito ya? Ya, Coba dong sahabat teman-teman dengan bahasa wong kitonya. Serah mau ngomong apa. Tapi terjemahin saya juga nggak ngerti. Saya sebenarnya bukan di kotanya. Kalau kotanya kan biasanya pakai yang O. Iya tidak gitu. Oke. Nah kalau saya tuh yang pakai E. Pakai E. Ya. Oh jadi macam-macam logat ya? Hah? Beda-beda daerah, beda-beda logat gitu. Ya. Yang di tempat saya tuh mirip kayak agak Melayu-Melayu gitu. Oh Melayu. Misalnya mau kemana? Nak kemana? Oh Gitu. nak kemana? Emang kalau yang lain nak mano gitu. Kalau Palembangnya yang Palembang kotanya dia nak kemana gitu. Nak kemano. Nah coba nih sahabat teman-teman pakai bahasa nak kemana nya. Kemana? Ngomong apa nih? Halo sana-sana yang nonton, jangan lupa ini mau jam kita. Artinya apa tuh? Halo teman-teman. Jadi jangan lupa nonton karena di sini ada orang kita. Oh, ada orang kita, ada orang satu daerah maksudnya. Ya. Oke. Terus perjalanan dalam pendidikan nih, itu dari mulai SD, SMP itu di mana? SD, SMP masih di kampung. Oke, SD, SMP di kampung. Terus? MA di MA Rodatul Muta'alimin Waikanan, Lampung. Oh, di Lampung justru. Sendiri ke Lampung atau sama keluarga nih? Ada beberapa teman waktu itu. Lumayan banyak yang dari kampung ke Waikanan juga. Tinggal di siapa kalau pas di Waikanannya? Apa? Tinggalnya sama siapa? Di Waikanan kan masuk pondok. Oh, Pondoknya di Waikanan. jadi setelah
SD, SMA masuk pondok, SMP SMP masih di kampung, terus masih di kampung, masuk pondok. SMA masuk pondok. Oke, namanya tadi apa? Apanya? Nama pondoknya? Rodotul Muta'alimin. Rodotul Muta'alimin. Nah, teman-teman mungkin ada yang satu pondok, Ya, teman-teman. alumni pondok atau masih sekarang masih mondok. Ya. Oke, komen di bawah. Wah, teman saya tuh gitu. Wah, satu alumni tuh gitu. Insyaallah. Terus setelah dari situ, Nah, ini ada cerita yang lumayan ini nih. oh, gimana? Dramatis, dramatis. Nah, Siapin badan dulu. sebelum saya masuk ke Sahibul Quran, Ah, pas saya kelas 3 Aliyah, itu bingung mau kemana. oke. Bingung kemana. Karena 2021 tuh emang lagi apa pandemi COVID. Oh, pandemi. Jadi kalau misalnya mau kuliah itu pasti daring. Oh iya betul. Kalau misalnya ke rumah pasti itu ujung-ujungnya ke kebun. Mhm. Nah, terus kepikiran lagi. Kalau misalnya daring, pasti ujung-ujungnya tetap di rumah. Nah, kalau di rumah, ujung-ujungnya tetap ke kebun. Nah, gitu. Jadi nggak mau tuh. Emang kalau apa mau masuk ke penghafal Quran tuh belum ada tujuannya ke situ. Hmm. Terus ada 4 teman saya yang juga dari Rodotul Muta'alimin, Mhm. 4 orang. Mereka itu 1 orang dari Lampung, Mhm. 3 orang Oku juga. Maksudnya 4 orang ini bestie nih? Nggak terlalu pasti juga sebenarnya. Bestie juga, oke. Tapi gara-gara mereka ngobrol-ngobrol, oh kita mau ngapal Quran nih di sini. Ah, Kita mau minta cariin sama Ustadz, namanya Ustadz Kuswara. Siapa tahu Ustadz Kuswara nonton. iya. Halo, satu suara. Nah, jadi mereka berempat tuh Hmm. nanya sama Ustadz Kuswara, gimana kami mau ini nih, Ustadz mau apa? Ngelanjutin ngapal Quran. Saya belum ada kok tujuan ke situ tuh. Karena memang untuk ngapal Quran saya memang nggak ada keinginan. Hmm. Karena sebelumnya kan di pondok itu kan disuruh ngapalin 3 juz. Itu saya aja ngerasa, wih, kalau saya mau ngapal 30 juz berat banget nih. 3 juz aja 3 tahun kayak mati-matian banget gitu. Jadi dari bayangannya, aduh, 3 juz ini. 3 juz aja, duh, Gimana 30-nya gitu ya? berarti ya. Oke, oke. Nah, akhirnya setelah mereka berempat tadi sering ngadep ke Ustadz, diusulin ke Jakarta, ke sini. Mhm. Nah, akhirnya terbesit lah dalam hati, apa saya ini juga ya, saya apa namanya ikut mereka ngapal Quran. Terus akhirnya ada satu buku yang saya baca, eh, lupa judulnya apa, tapi itu buku karangan Wirda Mansur, Hmm. anaknya Ustaz Mansur. Oke. Nah, itu ada kayak motivasi orang yang menghafal Quran tuh gini gitu. Akhirnya Mhm. ya udah dibaca, akhirnya mulai nanya-nanya sama teman yang 4 tadi, saya mau nyobain ikut lah sama kalian. Nyoba awalnya. Oke. Nyoba ya udah ikut berlima, akhirnya ngadep sama Ustadz Kuswara. Terus kata beliau, ada nih pesantren namanya Sohibul Quran. Hmm. Ada juga teman di Al Hidayah, karena kan dekat sama Sohibul Quran. Ya. Ada teman beberapa orang juga di sana waktu itu. Nah, mereka menyaranin kami masuk ke Sohibul Quran. Hmm. Ya udah akhirnya daftar. Terus ini kan daftarnya di sini waktu itu ada tes ngapal. Nah, itu saya paling aduh, gimana sih sebenarnya gitu. Gimana gitu ya. mereka berempat kan memang tujuannya pengen ngapal Quran, sedangkan saya kayak iseng-iseng aja gitu nah. Ikut-ikutan aja. Ya udah akhirnya pas tes disuruh ngapal. Itu hari pertama disuruh ngapal 1 halaman. Oke. Pas disuruh ngapal 1 halaman, 3 orang hafal. Saya sama satu lagi nggak hafal. Oke, belum. Terus kata Ustadz yang ngetes, ya udah saya kasih waktu 1 hari lagi. Oh. Hari berikutnya saya juga tetap nggak hafal. Oh. Terus akhirnya ada salah satu teman bilang, kalau misalnya antara kita berempat ada yang nggak lulus, kita cari pondok lain. Oh gitu. Ya, jadi harus berempat lulus. Jadi maunya bareng-bareng. Nah, berlima tapi salah maaf. Berlima jadi Jadi berlima. bareng aja gitu. Harus Jadi kalau salah satu nggak lulus, kita cari pondok lain. tes lagi di tempat lain gitu ya. Sampai lulus berlima gitu ya. Oke. Akhirnya ya udah. Terus pas udah tes, kata ustadznya, kan yang lain cuma apa tuh 1 halaman semua. Ah. Sedangkan saya semua setengah halaman, itu pun nggak lancar. Terus ya udah kata ustadznya, alhamdulillah kalian berlima lulus semua. Oh. Ya udah akhirnya ya udah alhamdulillah masuk akhirnya ke Jakarta ya. Perlahan emang kayak aduh, saya cocok gak sih sebenarnya di sini gitu dah. Ah. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya alhamdulillah betah.
akhirnya tahu ngapal Quran tuh gini gitu. Alhamdulillah. Jadi berlima masuk Sohibul Quran nih semua. Alhamdulillah. Siapa aja nama-namanya boleh di-spill? Em, Satu namanya Rego, Rego, Akris, Akris, oke. Rifan, sama Lana. Rifan sama Lana, termasuk antum. Ya. Tuh. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya niatnya kalau nggak lulus cari tempat lain supaya tetap lulus gitu, misalnya supaya bareng-bareng lulus gitu, ternyata alhamdulillah di Sohibul Quran berlimanya semuanya lulus dan masuk. Nah, Miun, selama perjalanan hidup nih menempuh pendidikan dari mulai SD sampai sekarang di titik ini di Sohibul Quran gitu ya. Nah, Miun, selama perjalanan Miun dari mulai SD, SMP sampai ke titik sekarang ini Sohibul Quran, kira-kira orang yang berjasa menurut Miun itu siapa aja? Banyak sih sebenarnya. Yang pertama pasti kedua orang tua. Yang kedua ya guru-guru yang mulai dari saya ngaji TPA di kampung itu Ustadz Komaruzaman namanya, sama Ustadz Rohadi, masya Allah beliau masih istiqomah sampai sekarang walaupun memang sudah tua. Nah terus guru-guru SD, guru-guru SMP, terus guru-guru pesantren Rodatul Muta'alimin, dan yang pastinya juga ada Ustadz Nus, dan juga yang paling pasti Ustadz Kuswara sih yang udah ngasih tahu ke sini tuh ada Sohibul Quran hingga kami berada di Sohibul Quran. Dan juga keempat teman saya yang selalu memotivasi saya, bahkan ketika saya hampir nggak lulus, mereka bahkan bela-belain bakal daftar di tempat yang berbeda. Saking bestinya ya. Bestinya. Sebenarnya kami berlima tuh nggak akrab banget. Tapi karena punya impian yang sama, ya jadi dalam tanda kutip bisa bestie mendadak ya. Nah, kalau misalkan nih ternyata kedua orang tua nonton nih, Miun, Miun anakku ada di YouTube nih. Kira-kira apa yang mau sampaikan nih buat orang tua Miun? Untuk kedua orang tua, sedih gitu ya. Gak apa-apa kan, orang tua juga bangga ya lihat Miun. Saya banyak mengucapkan terima kasih ya pasti ya. Untuk kedua orang tua, karena kita ya siapa sih yang nggak ini gitu. Nah kalau sama orang tua kita memang udah dididik dari kecil hingga kita dibiayain, mau sekolah ke sini dibiayain, mau ke sini gitu. Nah, semoga ya orang tua saya, ibu dan bapak, semoga Allah selalu lindungi. Amin. Allah jauhkan dari segala bahaya, dan Allah permudah rezekinya, yang penting mah ya biar ngalir ke saya gitu. Amin. Amin. Dan kalau sebagai seorang penghafal Quran kan nanti ada hadiah yang Allah siapkan. Coba sebutin. Karena sebagai penghafal Quran juga itu hadiahnya memberikan mahkota kepada kedua orang tua ketika kita. Dan juga bisa menyelamatkan 10 saudara atau berapa gitu ya. Ada beberapa perbedaan pendapat gitu emang. Dapat menyelamatkan saudara kita yang pasti masuk neraka gitu. Itu juga motivasi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi dengan kita bisa memberi hadiah mahkota jubah kebesaran yang Allah hadiahkan kepada orang tua aja udah luar biasa ya, subhanallah ya. Terlebih lagi bisa mengajak juga atau menarik saudara ataupun keluarga yang barangkali nggak ketemu di surga bisa menjadi wasilah ya. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan sesi terakhir ini? Ya untuk teman-teman yang ini sih, yang mau menghafal Al-Quran, yang pastinya setiap kejadian apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya teman-teman. Nah kayak saya aja gitu, tadinya mau kuliah, saya nggak mau gitu buat menghafal Quran tuh, rasa berat banget gitu. Berat. Ngapalin 3 juz aja, tadinya mikirnya, sampai gimana gitu, 3 juz gitu. Matang gitu ya 3 juz ya. Sekarang berusaha untuk menghafal 30 juz, insya Allah teman-teman, semoga Allah permudahkan. Nah untuk teman-teman, jadi insya Allah ini tadi lah pokoknya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Walaupun kita memang ngerasa kita nggak cocok nih di menghafal Quran, tapi mungkin Allah memberikan jalan yang lebih baik dari apa yang kita jalani, apa yang kita inginkan gitu. Masya Allah. Itu tadi
sepatah dua patah quote ya dari seorang Samiun Alim, santri kita asal dari Oku ya, Oku Selatan, Sumatera Selatan.